pagi. Iya Ibu. Silakan duduk. Buat diri Mbak Fani nyaman ya. Oke. Ini apa betul dengan Mbak Fani yang semalam chat dengan saya? Ya benar sekali Ibu. Oh, nah ngomong-ngomong Mbak Fani dapat nomor saya dari mana? Ini sih Ibu sebenarnya iseng aja buka IG kan. Di situ kayak ada poster kan di IG-nya Ibu kayak konseling gitu kan. Terus kayak saya tertarik pengen ikut konseling gitu. Terus akhirnya saya menghubungi Ibu dengan chat nomor Ibu seperti itu. Oh, jadi Mbak Fani itu iseng buka di IG gitu ya? Benar sekali Bu. Nah, Mbak Fani lagi berangkat dari mana? Ini kebetulan habis kampus Ibu. Oh, bisa ngampus. Kamu tuh di mana Mbak kalau boleh tahu? Ini di UM. Oh, Iya. Prodi apa Mbak? Prodinya sejarah. Sejarah. Sejarah apa Mbak? Hah? Pendidikan sejarah Ibu. Oh, pendidikan Iya sejarah. benar. Oh, oke. Nah, sebelum kesini, Mbak Wani apa langsung dari kampus atau dari mana dulu? Sempet ke Ambarawa dulu sih Bu, cari makanan, cari cemilan gitu loh. Soalnya kan tadi habis kampus tuh kalau nggak salah jam 2. Iya. Jam 2, jadi saya ke Ambarawa dulu, cari cemilan dulu sambil nunggu waktu konseling gitu Bu. Nah, habis dari Ambarawa baru saya kesini. Oh iya sih, di Ambarawa tuh banyak kuliner ya Mbak. Bener banget Ibu. Oke. Nah, jadi dengan kedatangan Mbak Wani ke sini untuk melaksanakan konseling dengan Ibu. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu konseling terlebih dahulu ya Mbak. Konseling itu Mbak Wani menceritakan tentang permasalahan yang Mbak Wani alami saat ini. Jadi Mbak Wani itu bisa menceritakan apapun, mencurahkan isi hati apapun tanpa takut didengarkan oleh orang lain, karena hanya kita berdua saja nih. Saya sebagai konselor dan Mbak Wani sebagai konselor saya, itu Mbak. Jadi berarti oke. Nah, kemungkinan sesi konseling hari ini tuh berjalan selama sekitar 25 menit hingga 30 menit ya Mbak. Apakah Mbak Wani setuju? Ya setuju Ibu. Setuju, oke. Nah, sebelum Mbak Wani menceritakan masalah Mbak Wani, Ibu izin untuk mencatat ya. Ya boleh Ibu. Oke, terima kasih. Mbak Wani duduk senyaman mungkin, dirilekskan. Oke, udah nyaman? Sudah Ibu. Oke. Nah, boleh Mbak Wani ceritakan tentang permasalahan apa yang Mbak Wani alami saat ini, Mbak? Gini sih Bu, kan sekarang tuh saya mahasiswa tuh udah semester 3 di pendidikan sejarah. Nah, sebenarnya tuh gini Bu, kayak saya tuh ngerasa selama ini saya kuliah kok kayak nggak ada semangatnya gitu loh Bu. Soalnya sebenarnya saya itu pengennya nggak di pendidikan sejarah, saya pengennya itu di tata boga. Nah, tapi orang tua saya ini kayak kekeh buat saya itu pengen masuk di pendidikan sejarah aja gitu loh Bu. Soalnya katanya ya emang guru sejarah tuh agak gimana ya, kurang, terus juga dibutuhkan gitu loh Bu. Makanya orang tua saya itu menyuruh saya untuk masuk di pendidikan sejarah. Sebenarnya tuh saya sama sekali nggak niat dan juga nggak pengen masuk di pendidikan sejarah. Soalnya tuh saya lebih sukanya ke tata boga yang masak-masak gitu loh Bu. Nah, tapi karena kedua orang tua saya udah kekeh, jadi ya udah saya turuti kemauan mereka. Terus kok saya merasa akhir-akhir ini gimana ya, kayak nggak semangat gitu loh Bu. Soalnya ya saya sebenarnya nggak ada kemauan di pendidikan sejarah ini gitu. Sebelumnya kenapa Mbak Wani sangat menginginkan masuk ke tata boga, Mbak? Karena hobi saya itu memasak Bu. Jadi dari dulu SMA itu saya hobinya masak-masak gitu. Jadi saya tuh pengen di pendidikan tata boga itu. Nah, di tata boga kan pastinya juga masak-masak. Nah, saya yakin di situ pastinya hobi saya itu lebih bisa dikembangkan lagi gitu loh Bu. Sedangkan kalau di sejarah ini kan gimana ya Bu, kayak mengulik-ngulik masa lalu itu saya kurang suka gitu loh Bu. Jadi Mbak Wani ingin membangun lagi potensi yang Mbak Wani miliki gitu ya Mbak. Nah, terus tadi kan Mbak Wani bilang kalau orang
diskusi dengan orang tua, Pak, Bu, aku maunya ke tata boga gitu. Aku nggak ada minat sama sekali ke pendidikan sejarah, apa sudah diizinkan. Kalau itu sih udah ya Bu, sebenarnya saya udah ngomong juga, udah diskusi juga sama orang tua gitu loh. Saya itu sebenarnya udah jelasin ke mereka alasan saya kenapa sih kok saya itu pengen ke tatap muka gitu. Nah tetapi mereka tuh nggak setujunya karena kan saya dulunya tuh SMA ya Bu. Sedangkan kalau biasanya tatap muka itu kan SMK lebih ke vokasi gitu ya. Akhirnya tuh kedua orang tua saya tuh kurang setuju gitu loh, kok dari SMA ke tatap muka sih gitu. Padahal kan bisa aja ya Bu ya. Iya betul. Makanya saya kayak gimana ya Bu, aduh soalnya saya udah 3 semester tapi kok menjalani kehidupan di kuliah ini tuh kayak nggak sesuai sama kemauan saya gitu loh Bu. Oh, apa Mbak Wangi itu masih belum mendapatkan feel-nya gitu toh Mbak di pendidikan sejarah ini? Bisa dikatakan seperti itu sih Bu. Tapi di sisi lain juga ada teman-teman yang gimana ya, kayak selalu support gitu ya. Tapi kalau yang di materinya terus kayak perkuliahannya di sejarah itu kayak kurang aja gitu. Kurang enak gitu ya Mbak. Oh, oke. Nah, nah, tapi Mbak Wangi itu menjalankan perkuliahan ini selain kurang dapat feel-nya itu apa lagi Mbak yang Mbak Wangi rasakan? Kadang juga males sih Bu, apalagi kalau lebih banyak materi yang kayak full bacaan gitu Bu, kayak saya aduh males gitu loh. Jadi pas itu kayak saya lebih membebankan tanggung jawab saya dengan saya itu kepada anggota kelompok yang lain gitu loh Bu. Soalnya ya gimana ya, aduh kayak males, terus kayak sulit dipahami juga. Ya udah deh, mau gimana ya. Iya karena kan tadi bukan passionnya Mbak Wangi ya Mbak. Benar. Karena kan tata boga itu lebih ke praktek, kalau pendidikan sejarah lebih ke teori terus mengulik masa lalu gitu ya Mbak. Oke. Nah, oke. Nah, tapi Mbak Wangi pernah kayak diskusi lagi nggak? Tadi kan udah 3 semester tuh. Pernah diskusi lagi nggak dengan orang tua? Pak, aku masih belum dapat feel-nya di pendidikan sejarah ini. Enggak sih Bu, soalnya habis keterima SNBP itu ya Bu, terus saya itu merasa kalau nggak saya terusin nanti orang tua malah kecewa gitu loh. Apalagi kan SNBP nanti kalau saya keluar mengundurkan diri gitu ya Bu, nanti takutnya malah yang kena tuh sekolah, yang kena imbasnya gitu. Jadinya ya udah deh, saya berusaha lah buat menerima pendidikan sejarah itu. Tapi ya itu tadi, dalam hati saya itu masih ada keinginan buat pindah ke tatap muka. Tapi bagaimana ya Bu, kayak bingung aja cara ngomongnya ke orang tua. Nah, Mbak Wangi bilang tadi kan mau keluar, terus tapi kasihan sama sekolahnya. Kok bisa Mbak Wangi berpikiran seperti itu? Karena kan itu yang ngelakuin Mbak Wangi sendiri gitu. Iya sih Bu, benar. Tapi tuh gini, dari SMA saya, nah itu tuh dulu sempat di itu loh Bu, di blog sama UM karena ada yang mengundurkan diri. Nah baru pas angkatan saya itu baru mau menerima dari SMA saya lagi gitu. Jadi kalau saya mengundurkan diri kan pastinya bakalan di blog lagi sama UM, dan akhirnya juga bercampur sama adik kelas saya gitu Bu. Jadi ya udahlah, berusaha buat menerima. Oke. Nah, jadi Ibu akan memberikan kayak games, bukan games apa ya? Jadi Mbak Wangi sekarang itu Mbak Wangi bermain peran kayak role play gitu ya. Nah, jadi di sebelah Mbak Wangi itu ada kursi kosong atau empty chair. Nah, nanti Mbak Wangi itu berbicara dengan kursi kosong tersebut. Bayangkan di situ tuh orang tua Mbak Wangi. Lalu setelah Mbak Wangi mengungkapkan apa yang dirasa, mengeluarkan unek-unek lah bukan ya, Mbak Wangi berganti peran lagi
memposisikan diri sebagai orang tua Mbak Wangi yang berbicara kepada Mbak Wangi. Sedih nggak? Iya, bisa. Nah, sebelumnya sebelum melakukan role play ini, Mbak Wangi bisa tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Bisa dibayangkan nggak seperti apa? Oke, bisa. Bisa? Oke. Nah, ada enggak? Oh ya, tenang, saya di sini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, Mbak Wangi bisa kayak memberi kode gitu ya kepada saya. Jadi Mbak Wangi membayangkan di sini tuh orang tua Mbak Wangi gitu. Ibu, Bapak, kenapa sih kok aku disuruh ke pendidikan sejarah? Kan aku pengennya ke tata boga. Tata boga kalau bisa sesuai sama minat aku, sama hobi aku. Sedangkan di sejarah, aku sama sekali nggak ada keinginan buat masuk di sejarah. Apalagi aku juga nggak suka dengan materi yang banyak banget, pelajarannya juga banyak banget. Aku benar-benar nggak suka. Jadi aku masih ada keinginan buat masuk ke tata boga. Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah boleh kalau aku masuk ke tata boga? Dan ya meskipun udah semester 3 di pendidikan sejarah, ya aku merasa kalau aku belum dapat apa-apa di pendidikan sejarah. Jadi gimana kalau aku pindah ke jurusan tata boga? Pindah ini Bu? Iya, boleh. Oke. Oke, nah Bapak dan Ibu tuh ngerti kamu suka memasak, hobi kamu juga memasak, tapi Bapak Ibu itu pengen kamu mempunyai masa depan yang terbaik, kamu bisa mempunyai semua apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Karena di pendidikan sejarah itu dari Bapak Ibu juga melihat banyak sekali potensi yang nantinya pasti juga bakal mempermudah prospek kerja kamu. Jadi tetap berusaha beradaptasi di pendidikan sejarah dan berusaha menerima kalau kamu itu pasti bisa di pendidikan sejarah ini dan juga bisa meraih cita-cita kamu sendiri. Oke, Bapak Ibu mungkin memang ini kayaknya yang terbaik karena dari Bapak Ibu emang kekeh dan juga pengennya aku di pendidikan sejarah. Jadi ya aku berusaha semaksimal mungkin buat bisa menerima dan juga beradaptasi di pendidikan sejarah. Sudah enggak? Saya pindah dulu ya. Ya, silakan Ibu. Jadi gimana rasanya? Rasanya tuh gimana ya Bu? Soalnya kan saya juga nggak pernah ya ngomong ke orang tua tentang hal ini gitu. Jadi kayak rasanya ngomong langsung dengan orang tua, terus emang kayaknya dari orang tua ini merekomendasikan pendidikan sejarah ini orang terbaik buat saya. Jadi ya berusaha lah buat menerima dan juga beradaptasi di sejarah ini. Jadi udah legowo ya Mbak setelah melakukan bermain peran ini. Ya sih Mbak, karena kan ridho orang tua kan ridho Tuhan juga ya Mbak. Benar. Nah, apa setelah melakukan sesi konseling hari ini, terus apakah ada hal lain yang masih Mbak Wangi ceritakan kepada Ibu di sesi hari ini? Ini sih Bu, saya tuh gimana ya, kan saya tadi udah bilang kayak berusaha buat menerima dan juga beradaptasi di pendidikan sejarah. Nah tapi saya juga masih pengen gitu kayak ngembangin hobi saya, bakat saya di bidang memasak. Ya meskipun sih nggak pindah ke jurusan tata boga, tapi saya tetap pengen ngembangin hobi saya itu. Nah kira-kira gimana ya Bu caranya biar hobi saya itu tetap berkembang? Nah, saya kembalikan lagi kepada Mbak Wangi. Rencana Mbak Wangi itu apa? Rencana kasar lah bukan?
Terus saya masih bingung sih Bu, soalnya juga selama di kuliah ini masa-masa cuma di kos aja, kayak ya seadanya aja. Mungkin ikut apa ya, pelatihan memasak mungkin. Oke. Kalau ibu boleh saran, ibu tuh merekomendasikan Mbak Mami tuh kayak ikut workshop, terus ya ngembangin skill lagi gitu Mbak. Kayak saya jualan nih, jual berbagai macam kayak camilan lah, kan itu juga mengasah juga kan Mbak. Gitu. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum sesi konseling hari ini berakhir, apakah Mbak Wami sudah lebih terasa lebih plong, sudah lebih enak? Ya, sudah. Sudah. Nah, apakah ada hal lain yang mau diceritakan lagi? Sudah. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait sesi konseling hari ini. Jadi tadi itu Mbak Wami itu masih belum menemukan feel-nya di pendidikan sejarah ini, karena kan tadi Mbak Wami ingin untuk berkuliah di Tata Boga. Cuman dari orang tua merekomendasikan kepada pendidikan sejarah kan. Nah, terus setelah melakukan bermain peran tadi, Mbak Wami sudah menemukan jawaban kalau iya orang tua aku tuh pengen aku yang terbaik, jadi jalanku ada di pendidikan sejarah ini ya Mbak. Oke. Nah, sebelum setelah sesi konseling hari ini Mbak Wali mau kemana? Setelah itu mungkin langsung pulang ke kos aja sih, istirahat. Oke. Nah, hati-hati selama di jalan ya Mbak, selama pulang ke kos. Kalau ada yang diganjil lagi ya, dan ganjil di hatinya Mbak Wangi, boleh Mbak Wangi chat atau menjadwalkan ulang konseling kepada saya ya Mbak. Ya. Oke. Terima kasih. Ya Ibu.